Gawat, makin panas. Inilah 5 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, mengejutkan. Dr. Rizal Ramli bisa turunkan harga BBM. Berita kedua, walah, gedung parlemen dikepung massa tolak BBM naik. DPR justru rayakan ulang tahun Puan dan setel lagu Jamrud di rapat paripurna. Berita ketiga, Rocky Gerung kritik Jokowi karena minta demo dilakukan dengan cara baik. Ini kata Rocky. Berita keempat, mengejutkan. Hotman Paris kritik BBM naik. Ini nasihat dari Hotman Paris. Berita kelima, sadis. Verdi Sambo ajak 4 anak buah nobar. Rekaman CCTV saat bunuh Brigadir J. Apakah jadi hiburan? Inilah berita pertama. Saran yang baik bagi pemerintah dari Dr. Rizal Ramli agar turunkan BBM. Pemerintah jangan bebal terhadap kritik, saran, pendapat dan masukan. Apalagi dari orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman seperti Dr. Rizal Ramli. Ingat, ini masalah hajat hidup orang banyak. Jadi, saran Anda kepada pemerintah untuk menekan efek domino dari kenaikan BBM apa, Pak Rizal? Rizal Ramli menjawab, saya malah berbeda. Saran saya, batalkan kenaikan harga BBM. Masih bisa kok dengan cara lain. Fokus dengan tingkatkan efisiensi Pertamina. Dan saya tidak ngomong teori. Saya pernah jadi presiden komisaris PT Gresik. Saya tahu kosnya kemahalan untuk biaya produksi. Saya turunkan kosnya jadi $8 per ton. Hasilnya apa? Perusahaan yang tadinya merugi jadi untung gede banget. Jadi kalau kita tekan kosnya Pertamina, kita bisa save 100 triliun rupiah. Sementara tidak usah dulu naikkan harga BBM. Kalau komisaris dan direksi yang sekarang tidak bisa, ganti dong, repot amat, ujar mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini. Berita kedua, walah, gedung parlemen dikepung massa, tolak BBM naik. DPR justru rayakan ulang tahun Puan dan setel lagu Jamrud di rapat paripurna. Momen unik terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat itu, menggema lantunan lagu Jamrud berjudul Selamat Ulang Tahun. Lagu tersebut diputar usai pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait HUT ke-77 DPR RI. Namun, lagu itu bukan diperuntukkan merayakan ulang tahun lembaga DPR RI, melainkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Kami, seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR RI, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, ucap pemandu rapat dalam sidang paripurna Selasa, 6 September. Kepada Puan, pemandu itu melantunkan harapan yang baik. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, serta dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, tandasnya. Setelah memberikan doa, lagu Jamrud berjudul Selamat Ulang Tahun menggema di ruangan sidang paripurna. Sontak, para peserta rapat langsung berdiri dan bertepuk tangan. Sejatinya, rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun 2022-2023 mengagendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka HUT ke-77 DPR RI dan pengambilan keputusan atas RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2021. Di lain sisi, massa mahasiswa dan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi di depan kompleks gedung Parlemen Senayan. Mereka juga ingin bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan aspirasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 DPR RI dan juga sekaligus ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani yang ke-49 tahun hari ini. Ucapan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI khusus
dengan agenda itu. Netizen pun angkat suara. "Oh, itu suara lagu Jamrud. Kukira ada yang nangis karena BBM meroket." Berita ketiga, Jokowi minta demo dilakukan dengan cara baik. Rocky Gerung kritik hal ini. Pengamat Rocky Gerung menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat berdemo dengan cara baik dalam menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM. Dia menyebut bahwa permintaan Jokowi itu hanya basa-basi politik saja. Menurutnya, hanya itu yang bisa disampaikan Jokowi, sebab ia tak bisa melarang masyarakat untuk berdemo. Kan, tak bisa dia Jokowi bilang jangan berdemo, karena undang-undang kita menjamin itu. Tinggal itu satu-satunya. Sampaikan dengan cara baik. Nanti dibalas emak-emak. Harga BBM itu sampaikan dengan cara yang baik. Jangan tiba-tiba ya, tiba-tiba naik, ujar Rocky, dikutip dari akun YouTube-nya. Lebih lanjut, Rocky menjelaskan, memang seharusnya aksi unjuk rasa disampaikan dengan tidak sopan. Misalnya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa di Gorontalo yang menolak kenaikan harga BBM dengan mengumpat Presiden Jokowi. Padahal itu ekspresi kejengkelan. Masa dia pakai kata-kata lembut saat demonstrasi, terangnya. Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi P2D ini menilai, soal menyampaikan isu pada aksi unjuk rasa tidak perlu disampaikan dengan cara sopan santun. Tetapi terhadap isu nggak boleh sopan santun. Masa kita? Ya, kalau kita bisa nanti Pak Presiden, pikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Kan udah diputuskan. Jadi, kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara menyampaikan kekasaran itu. Jelas Rocky. Kendati demikian, dia menghimbau bahwa masa aksi tidak menggunakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasinya mengenai penolakan harga BBM. Menurut Rocky, pengamanan polisi akan mempengaruhi sikap masa aksi. Jika polisi mengamankan dengan cara humanis, maka masa aksi tidak akan melakukan tindakan kekerasan. Apalagi katanya, kini institusi Polri sedang disorot kinerjanya lantaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Presiden Jokowi menghimbau masyarakat yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM sebaiknya menggunakan cara yang baik atau sopan. Ya, ini kan negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik, kata Jokowi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin, 5 September. Dan terus Presiden Jokowi pindah ke Bogor. Berita keempat, sadis, Verdi Sambo ajak 4 anak buah nobar rekaman CCTV saat bunuh Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat yang menyeret Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai tersangka sampai saat ini terus menjadi sorotan. Salah satunya yang menyoroti kasus ini adalah penggiat media sosial John Sitorus. Kali ini ia menyoroti dugaan Verdi Sambo dan anak buahnya nobar CCTV pembunuhan Brigadir J. John Sitorus menilai Verdi Sambo dan anak buahnya terlampau sadis dan menjadikan video CCTV pembunuhan Brigadir J sebagai hiburan. Menurutnya, perbuatan seperti itu tidak bisa dimaklumi. Diketahui sebelumnya, rekaman CCTV pembunuhan Brigadir J memang sudah dirusak kaki tangan Verdi Sambo. Akan tetapi, sebelum dirusak dan dihilangkan, mantan Kadif Propam serta anak buahnya sempat menonton bareng video peristiwa berdarah itu. Verdi Sambo setidaknya mengancam 4 perwira yang bersama menonton video CCTV pembunuhan Brigadir J. 4 perwira polisi ini antara lain Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Ridwan Soplanit, dan AKBP Arif Rahman. Adapun sebanyak 3 perwira polisi ini sudah ditetapkan tersangka menghalangi penyidikan kasus Brigadir Yosua. Sementara AKBP Ridwan tidak ditetapkan tersangka.
Acara nonton bareng CCTV pembunuhan Brigadir J itu disebut terjadi pada Selasa 12 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. AKBP Arif Rahman sempat mengulang pernyataan ancaman Verdi Sambo kepadanya dan perwira lain. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sidang kode etik Verdi Sambo yang digelar di gedung Transnational Crime Center Mabes Polri beberapa waktu lalu. Kalau bocor, berarti kalian berempat yang bocorin, ancam Verdi Sambo yang saat itu masih Kadif Propam Polri. Lantas, penggiat media sosial John Sitorus menuding bahwa dengan CCTV pembunuhan Brigadir J malah jadi hiburan bagi Verdi Sambo dan anak buahnya. Sadis benar, CCTV adegan penembakan Brigadir J ternyata jadi hiburan bagi Sambo dan kawan-kawan, kata John Sitorus di akun Twitternya. Menurutnya, hanya orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan sadis yang bisa menjadikan video pembunuhan sadis sebagai hiburan. John mengatakan bahwa manusia normal mustahil melakukan hal seperti Verdi Sambo dan anak buahnya. Hanya manusia yang mahir membunuh berani menjadikan rekaman pembunuhan sebagai tontonan, tuturnya. John Sitorus selalu menegaskan bahwa hukuman mati adalah yang terbaik untuk Verdi Sambo. Hal itu atas perbuatan sadis yang ia lakukan. Semakin meyakinkan jika hukuman mati adalah hukuman terbaik, pungkas penggiat media sosial itu.